Shalom, selamat sore dan selamat datang dalam program Pendeta Menyapa Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat. Bersama saya Pendeta Rois Panjaitan. Sepenting apakah sejarah itu bagi kita? Saya ingat pada waktu saya masih bersekolah di SMP, salah satu mata pelajaran yang saya sukai adalah sejarah bangsa. Dengan mempelajari sejarah bangsa, saya bisa lebih menghargai perjuangan para pahlawan yang berkorban membangun negara ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati perjuangan para pahlawannya. Itu antara lain ungkapan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Karena itu, dia mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Alkitab juga buku sejarah. Memiliki kisah-kisah yang sangat teruji kebenarannya. Apa yang dicatat dan didokumentasikan oleh Alkitab benar-benar kredibel, faktual, nyata, ada dan terjadi, baik peristiwanya, tokoh-tokohnya, tempat terjadinya, maupun perincian-perincian lainnya. Termasuk juga Alkitab mencatat interaksi dan relasi manusia dengan Tuhan. Dalam 400 tahun sebelum Yesus lahir, begitu banyak perang dan pemberontakan yang terjadi. Tercatat bahwa kerajaan Babel menghancurkan kerajaan Yehuda dan membawa seluruh perkakas bait Allah ke Babel, dan juga membawa orang-orang muda seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Babel runtuh dan kerajaan Media Persia dan kemudian Yunani menguasai dunia. Selanjutnya bangsa Yahudi yang pulang ke Yerusalem dari pembuangan kemudian mengalami tekanan dan penjajahan Romawi. Alkitab melaporkan juga bahwa Yesus dari Nazaret menunjukkan banyak mukjizat, dieksekusi oleh Romawi dan bangkit dari kematian. Alkitab merupakan buku kesaksian para saksi mata peristiwa historis yang telah membentuk dunia. Paulus menulis bahwa setelah Yesus bangkit, ia menampakkan diri kepada para rasul, 500 saksi lain, dan juga kepada dirinya sendiri. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai 8. Dengan banyaknya saksi yang disebutkan, maka dapat dipastikan bahwa peristiwa tersebut adalah sesuatu kejadian yang real terjadi dalam lintasan sejarah dan bukan satu mitos. Sejarah Alkitab bukan sekedar berisi catatan peristiwa, tetapi pengalaman berharga yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Dan iman Kristen adalah iman yang hadir dalam sejarah panjang kehidupan manusia. Karena keselamatan adalah tema utama di dalam sejarah penulisan Alkitab. Inilah kabar baiknya, isi dari Injil. Pesan mengenai Allah Bapa memberikan anaknya menebus saudara dan saya dari dosa, dan nilai kematiannya menggantikan kita semua. Ibrani 4 adalah bagian yang menjelaskan Yesus sebagai perhentian sabat kita. Kita diajak untuk masuk ke dalam perhentian sabat yang disediakan oleh Kristus. Pilihan lainnya adalah mengeraskan hati kita terhadapnya, seperti yang dilakukan orang Israel di padang gurun. Karena ketidakpercayaan mereka, Allah menolak bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian dengan mengatakan, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ibrani 3 ayat yang ke-11. Penulis kitab Ibrani mengajak kita untuk tidak membuat kesalahan yang sama dengan menolak perhentian sabat Allah dalam Yesus Kristus. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah jatuh ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya
sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ibrani 4 ayat yang ke-9 sampai 11. Reaksi Allah terhadap mereka yang menolak rencananya terlihat jelas di kitab Bilangan pasal 15. Ada seorang pria sedang mengumpulkan kayu pada hari Sabat, meskipun Allah dengan jelas telah memerintahkan untuk berhenti bekerja. Pelanggaran ini adalah dosa yang disengaja, dilakukan dengan keberanian di siang bolong, yang jelas-jelas bertentangan dengan otoritas ilahi. Allah berfirman kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Ayat yang ke-35. Hal inilah yang akan terjadi kepada orang yang menolak ketetapan Allah mengenai perhentian Sabat dalam Kristus. Bagaimanakah kita akan diselamatkan jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Ibrani 2 ayat yang ke-3. Belajarlah dari sejarah masa lalu untuk menatap masa depan. Terima kasih telah bergabung dengan program Jumat Indah menyambut Sabat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.